Ini kan ada isu nih bang. Pak Herman kan membegal Partai Golkar di ini. Itu tanggapan koalisi Partai Pemenangan Pak Herman itu apa? Pertama, jelas itu tidak benar. Tidak benar. Ya. Ada kadernya yang nyalon, Ya. walaupun bukan menggunakan mesin Golkar. Mm-mm. Saya malah melihat bahwa itu justru yang dirugikan adalah paslon yang tidak menggunakan kendaraannya sendiri. Ya. Bukannya terbalik nih bang, asumsi yang setelah bang Peri itu tidak mendapatkan dokar, Pak Herman yang mendapat perahu, secara mesin bang Peri yang dapat. Karena banyak kader yang mundur, termasuk Peri sendiri. Ya siapa yang banyak mundurnya bisa dihitung, yang bertahan masih banyak. Partai P3 tidak mau menyerahkan kepada calon yang tidak berpeluang menang. Jadi alasan abang mengatakan peluang Pak Herman itu menang, salah satu indikatornya apa? Ada survei. Ini sorry bang, kita bukan apa. Saya dari 4 paslon yang saya dapat, saya belum dapat visi misi Pak Herman loh bang. Oh iya, memang. Kenapa kita agak lambat? Karena memang kita ingin membuat visi itu betul-betul yang memang kita pasti lakukan, bisa kita capai. Oke, selamat datang kembali Bang Iqbal. Alhamdulillah terpilih Bang ya. Alhamdulillah. Sekaligus nih kebetulan depan podcast, depan abang, saya mengucapkan selamat terpilih menjadi anggota Dewan Provinsi. Terima kasih. dari Partai P3. Jadi keyakinan abang waktu itu alhamdulillah ya Bang, membuahkan hasil juga. Alhamdulillah. Alhamdulillah sebenarnya juga mungkin juga akhirnya setelah terpilih itu jadi timbul bebannya semakin berat. Kalau boleh tahu waktu abang dinyatakan terpilih itu setelah plus 1 atau plus 2? Baru menyatakan abang menang nih. Sebenarnya kita melakukan quick count, jadi masih perhitungan di PPK tingkat kecamatan. Kita sudah deklarasi dan syukuran. Udah syukuran. Dan semua orang saat itu, bukan semua orang ya, hampir semua orang mengatakan ini kepedean aja. Kepedean dan orang masih di kecamatan itu masih pada ngitung. Tapi kita sudah syukuran ya. Tapi abang kan bikin panas juga. Yang ya secara internal partai kan incumbent abang tuh ya. Yang abang lawan. Sebenarnya begini, saya menunjukkan kepada teman-teman dan masyarakat bahwa di zaman sekarang itu sudah ada saintifik, semua sudah bisa diukur di mana-mana. Bahkan kalau quick count yang lebih canggih lagi itu kan masih dalam proses pencoblosan itu sudah tahu berapa siapa yang menang, berapa perolehannya. Margin errornya nggak pernah lebih dari 1% kan. Boleh dicek deh. Kemarin beberapa kali pilpres itu kan quick count-nya itu kan hampir nggak pernah lebih daripada 1%. Padahal proses pencoblosan masih dalam masih dalam berproses. Cuma ngambil sampling, akhirnya quick count bisa. Gitu. Tapi senang Bang, sudah dilantik tuh. Alhamdulillah. Udah pakai jas kan? Tapi lebih enak pakai jas santai nih. Jadi ada rasa apa dah setelah mendapat pin emas tuh? Justru ya, pertama memang sesuatu yang baru itu tentu beda ya, baru. Tapi di satu sisi saya merasa tanggung jawabnya pasti lebih berat lagi. Kemarin kita sebagai manusia biasa, masyarakat biasa, rakyat biasa, tentu tanggung jawab moral kepada masyarakat pun juga tidak berat. Ketika ada label tanda kutip pejabat, wakil rakyat, agak ngeri-ngeri sedap. Iya betul. Tapi saya bangga juga pada hari ini Bang. Dulu saya mengundang abang itu kan calon wakil rakyat. Tapi undang sekali ini udah menjadi wakil rakyatnya di provinsi. Tapi Bang sebelum itu ya proses panjang abang kampanye dan sebagainya. Sebelum dilantik kan kita kan main-main tentang pilkada di ini Bang. Oh iya. Ya sempat juga nih abang kayaknya bermain
tentang kepala daerah. Abang, saya memantau di sosmed Abang, cukup aktif saya memantau. Ada ya ibaratnya membangun silaturahmi dengan beberapa tokoh politik di Inhil ini. Kenapa itu Bang? Waktu itu? Itu kan belum dilantik gitu kan? Memang targetnya kita itu kan ingin bisa menjadi manusia yang bermanfaat, dan yang kita lihat memang yang paling bisa punya peran itu adalah eksekutif. Nah, posisi kita yang kemarin dipilih itu kan legislatif. Ya. Legislatif itu kan fungsinya Terbatas. Ya bukan terbatas tapi beda fungsi lah. Ya. Dia lebih ke legislasi, kemudian penganggaran, pengawasan. Tapi agak sulit memang kalau eksekusi. Nah, sulitnya ya, tapi ketika kita menjadi legislatif yang cukup piawai ya, saya pikir itu bisa saja dilakukan. Tapi kenapa pertanyaan kenapa mesti berpikir pilkada? Itu sebenarnya faktornya. Biar lebih leluasa untuk melakukan eksekusi yang memang harus segera dieksekusi. Jadi kenapa tak jadi? Pertimbangannya pertama adalah tentu teman-teman yang saya sadari bahwa kita terpilih ini bukan karena kehebatan saya sendiri, kehebatan saya, tapi kawan-kawan yang di sekitar saya yang bergerak berjuang. Mayoritas mereka itu tidak setuju. Tahan dulu. Sabar dulu katanya. Sabar dulu, dan saya sampaikan kalau tidak sekarang berarti tidak bisa juga 5 tahun akan datang. Karena seandainya saya memilih untuk memenangkan paslon tertentu nanti, tentu saya tidak akan mengkhianati mereka, gitu ya. Nah, saya akan memperjuangkan dia untuk pembangunan berikutnya. 5 tahun kan tidak cukup. Iya, betul. Selanjutnya. Jadi ya kawan-kawan harus juga mengerti kalau nanti 5 tahun akan datang saya tidak berpikir untuk maju pilkada, ya karena memang sudah momentumnya sekarang. Ya. Lagipun kan berat melawan incumbent. Itu juga salah satu faktor. Lawan incumbent juga berat. Ya, lawan incumbent juga berat. Tapi Bang, setelah itu, tapi kursi P3 kan cukup lumayan banyak Bang, 5 kursi. Ya. Ini kan punya nilai tawar yang cukup tinggi nih Bang. Justru kalau penawaran untuk maju, betul-betul maju itu besar ya. Di samping P3 yang memiliki perolehan suara yang signifikan, bahkan kita setara dengan perolehan suara Golkar pemenang, 6, PKB 7, Gerindra maksudnya sama PDI. Ya. Kita mau lihat bahwa P3 dengan tidak punya bupati dia bisa dapat suara setara dengan yang partai yang punya bupati, yang punya kekuasaan, punya ketua DPRD gitu. Ya. Kita juga bisa setara dengan Gerindra yang notabene dia adalah partai pemenang pemilu presidennya, bukan ya pemenang, dan partainya mencalonkan presiden. Kemudian kita bahkan bisa mengalahkan PDI kan, PDI tidak jadi pimpinan. Kemudian Demokrat misalkan sama-sama 6, tapi kan kita lebih unggul suara. Tapi kan Demokrat di situ ada wakil bupati sebagai ketua DPC. Iya, benar. P3 ya biasa-biasa aja. Cuma wakil ketua pimpinan saja. Pimpinan. Tapi bisa cukup signifikan di ini. Makanya termasuk lah. Tapi dapil saya tuh salah satu pemecah rekor loh, P3 Bang. Di dapil 3. Tapi ya, dapil 3 sudah berapa tahun kosong. Iya. Baru dipilih ini. Periode ini kita berhasil dapat 1 kursi, dan itulah yang membuat kita menjadi 6 kursi sekarang. Ya, karena perkembangan P3 di dapil 3 saya cukup aktif Bang. Dulu beberapa tokoh, beberapa anak muda tuh selalu last minute ibaratnya posisi tanggung mendapatnya. Tapi pada pileg tahun 2024 ini tadi berhasil nih. Menduduki salah satu merebut kursi dari 5 slot yang tersedia di dapil 3. Tapi Bang, saya begini, setelah Abang memutuskan P3 tidak mengajukan calon bupati, ada enggak tawaran wakil bupati
diri abang nih saya tanya ya. Iya, banyak Banyak. banget bahkan hampir semua itu menawarkan. Yang ada ini bang, Iya. yang mencalonkan ini menawarkan abang jadi. Menawarkan semua hampir. Yang nyalon kan akhirnya kan 4 Iya. poros ya. 4 poros. Mungkin yang sebelumnya kan banyak yang mau, ya kan. Ya. Yang ada 2 poros yang memang yang menurut saya memang tidak di kita memang, tapi yang lain itu sama kita dan berharap sama kita. Tapi lagi-lagi tadi jangankan wakil bupati aja mereka nggak dukung kan, ya kan. Satu. Iya. Yang sebenarnya salah satu faktor seandainya pemilu kemarin itu tidak mengharuskan calon terpilih mundur, kemungkinan besar saya maju. Tapi tidak seperti beredar, ini asumsi bang ya, bahwasanya yang maju itu masih ada uang, yang belum maju uangnya ada habis dipilih. Oh enggak gitu. Cadangan masih banyak. Jadi ini mematahkan juga nih bang. Kan saya sudah bilang, saya katakan gini, kenapa saya tidak mengatakan satu-satunya caleg yang tidak menggunakan uang ya. Tapi saya berani katakan lagi-lagi di sini. Waktu itu saya di sini sudah proses pemilih ya, belum ya? Udah masuk bang. Udah masuk. Tapi belum belum pemilihan. Bukan ya. Nah saya sampaikan bahwa saya berani sampaikan di sini ya, di sini kepada masyarakat Inhil bahwa saya insya Allah tidak ada memberikan satu amplop pun kepada masyarakat untuk memilih saya, tidak beli suara. Nah logikanya. Untuk apa? Kenapa tidak? Ya saya mau punya cadangan dana untuk maju pilkada gitu. Jadi kalau tak ibaratnya kalau kalah dikit nanti ibarat dipilih kan ya, aku all out di pilkada. Kan banyak nih. Contohnya enggak, memang target harus menang. Harus menang. Bagaimana kita mau maju pilkada kalau dipilih kita kalah kan? Maksud saya tadi kita menang dengan kos yang rendah. Iya. Sehingga kan jadi asumsi bahwa kita nggak maju karena nggak punya lagi peluru itu kita bantahkan gitu loh. Orang peluru kita yang kita tembakkan cuma sedikit kok, masih banyak di berarti dipilih tadi memang tepat, terukur dan tepat. Insya Allah terukur, tertarget, efektif, efisien. Luar biasa. Berapa habis bang? Sebenarnya gini ya, yang besar itu kalau misalkan tidak apapun sebenarnya kalau dalam suatu perjuangan itu pasti butuh kos. Yeah. Saya sebutnya biaya perjuangan. Yeah. Saya anggap politik itu adalah perjuangan, maka saya harus merelakan biaya yang harus kita keluarkan. Tetapi menurut saya biaya itu saya niatkan juga sebagai jalan dakwah gitu loh. Misal contohnya, salah satu strategi pendekatan saya ke masyarakat, sosialisasi itu diantaranya kan dengan melaksanakan sunatan massal, pengobatan gratis. Ya menurut saya itu kan ya kalau niatnya lillahi ta'ala insya Allah dapat pahala juga lah. Ya orang disunat gratis, orang sakit diobatin, kemudian kita sosialisasi ketika Maulid Nabi kita ada tangan berceramah. Ya menurut saya itu kos-kos politik yang nggak perlu dirisaukan, itu tabungan di akhirat juga lah kira-kira. Betul. Yang penting tergantung niatnya kan. Gitu. Berarti ibaratnya kayak gini lah, biaya politik itu tergantung dari sosok yang mencalonkan diri. Kalau pola pikirnya untuk memanage berapa uang yang harus aku keluarkan, ya itu versi dia. Tapi kan gaya politik dan setiap calon pemimpin itu kan berbeda gaya. Mengenai itu kita kembalikan gini bang, saya ingin abang lebih apa? Setelah tawaran, abang memutuskan belum masuk. Ini kan pasti saya tidak ingin yang setelah terjadi keluarnya rekomendasi partai P3, proses itu ada pertimbangan nggak bang? Ada beberapa orang nggak sebelum menentukan pilihan ke salah satu yang mendaftar sekarang? Pertama saya mau sampaikan di sini bahwa P3 DPC P3 itu rapat, dan hasil keputusan rapat itu menetapkan saya calon tunggal
untuk direkomendasikan mendapatkan surat tugas dari DPP partai P3 pusat. Nah, dengan rekomendasi itu akhirnya ditambah dengan rekomendasi DPW, kemudian keluarlah surat tugas yang ditujukan kepada saya, yang kira-kira isinya tuh memberikan kuasa kepada Haji Pasayuti untuk maju sebagai bupati, calon wakil bupati, calon bupati atau calon wakil bupati, dan membangun komunikasi politik terhadap partai-partai lain. Gitulah kira-kira isinya. Nah, itu kan sebenarnya tiket untuk saya sebenarnya. Iya, betul. Nah, dengan itu saya kan makanya mungkin lihatlah saya ke sana ke sini itu tujuannya untuk membangun koalisi. Tapi waktu itu posisinya belum ada keputusan MK terkait seluruh calon anggota itu, anggota terpilih itu harus mundur. Jadi kita waktu itu menghitungnya, anggaplah katakanlah saya sudah dapat telur, kita asumsikan saja bahwa DPRD provinsi itu telur, tapi ada ayam yang mau kita rebut. Nah, telur ini tidak lepas juga. Jadi kalau saya mau rebut ayam itu, ketika nggak dapat kan telur masih di tangan lah kira-kira gitu. Saya tidak mengecewakan kawan-kawan yang sudah memperjuangkan saya nih. Tapi kalau syarat saya harus mendapatkan menangkap atau merebut ayam itu, telur ini harus saya sisihkan dulu nih. Nah, ini jadi menjadi pemikiran yang sangat dipertimbangkan gitu ya. Nah, soalnya menurut saya sih bukan soal elektabilitas dan sebagainya ya, karena itu semua bisa di-create. Waktu masih panjang. Soal terpilih atau tidak, semua yang nyalon pasti punya potensi untuk menang, punya potensi untuk kalah. Betul kan ya. Betul. Nah, disinilah nih yang teman-teman tidak mau. Dia cuma bilang yakin nggak menang, seberapa persen yakin. Nah, kita nggak mungkin bisa jawab pasti menang gitu loh. Tapi kalau potensi menang pasti ada, potensi kalah juga pasti ada gitu loh. Dua sisi. Iya. Nah, kita bilang gambling. Sebenarnya kalau gambling itu kan betul-betul memang buta tanpa data. Sebenarnya kita juga punya hasil survei data bahwa potensi kita untuk maju atau misalkan untuk bersaing itu cukup bisa gitu ya. Ya, apalagi baik, kan salah satunya tiketnya sudah di tangan. Ya, situ ini kan cukup banyak Bang. Setelah Abang mendapat rekomendasi, mulai pendekatan masa hari pendaftaran, itu kan mulai bermunculan tuh ibaratnya merebut tiket. Waktu itu kan belum ada lagi putusan MK 7, berapa persen partai kan. Mengenai itu saya ingin sebelum menentukan arah ke Pak Herman, itu pertimbangan Partai Gerindra kenapa harus Herman? Gerindra? P3. Ya, bingung saya nih. Pertama, saya yang diberikan mandat, kepercayaan, tentu saya punya tanggung jawab di situ. Bagaimana yang saya serahkan, cek ini itu memang punya potensi untuk menang. Itu. Sebenarnya banyak alternatif yang punya potensi menang sama, karena ini kan lahan kosong. Tidak ada misalkan satu calon pun yang punya elektabilitas jauh dari calon lain, itu nggak ada. Semuanya hampir sama rata-rata air lah. Hanya saya lihat yang serius, saya itu Pak Herman. Pak Herman. Yang saat itu serius ya. Yang notabene beliau sudah melakukan beberapa langkah-langkah yang memang langkahnya jelas untuk ke arah situ. Yang lain masih dalam ranahnya, masih dalam kisaran main baleho, main wacana dan sebagainya. Kalau Pak Herman sudah nyata-nyata. Bukannya posisinya kemarin kan PJ, Bang? Ya, PJ, tapi PJ kemudian dia waktu kita menentukan sikap itu kan setelah dia juga sudah menyatakan mundur, siap mundur gitu. Maka kita dorong itu bentuk, bukan waktu awal-awal, justru kita kan tidak ke Pak Herman awal-awal waktu dia masih PJ dan dia juga belum menentukan sikap. Tapi kemudian ada waktu dia sudah mengatakan bahwa saya siap mundur, saya siap meninggalkan jabatan saya, sudah menunjukkan bukti surat pengunduran diri. Nah, disitulah kita menunjukkan bahwa betul-betul serius.
tak ada ajuan misal oh oke Pak Herman, kita berjuang sama-sama bersama Partai P3, tapi harus Iqbal Sayuti jadi wakilnya. Nggak tawaran seperti itu misal. Justru nggak kita minta, mereka juga mau. Cuman kita maunya bukan saya, maksudnya kader P3 siapa yang mau. Cuman kan tadi ada beberapa kader kita banyak ya. P3 bagus-bagus kan ya. Semuanya berpotensial. Tapi ketika kita tawarkan itu sama, banyak ada berbagai alasan lah. Saya nggak mau sebut karena saya. Tapi semuanya kita tawarkan, semuanya dengan jawaban yang mengatakan bahwa tidak lah. Kira-kira begitu kesimpulannya ya. Nah, tapi tawaran itu bukan berarti harus pasti. Pak Herman mengatakan begini, kalau dari P3 siapa, ya kan? Nah, nanti kita rapatkan di partai koalisi. Nah, tapi kita P3 memutuskan saat itu tidak ada satu orang pun kader P3 yang kita sodorkan. Berarti betul keputusan itu diserahkan kepada Pak Herman langsung. Betul. Karena kita lihat kader kita tidak ada yang mau maju jadi wakil, dan kita serahkan kepada Pak Herman yang menurut Pak Herman adalah tepat untuk beliau. Tapi tadi saya sedikit mengambil kutipan dari pembicarakan. Abang tidak mau menyerahkan, istilahnya Partai P3 tidak mau menyerahkan kepada calon yang tidak berpeluang menang. Jadi alasan abang mengatakan peluang Pak Herman itu menang, salah satu indikatornya apa? Ada survei. Ada survei, yang survei itu dari lembaga yang kredibel, dan konsultan saya membacanya bukan kita menerima mentah-mentah. Ya, analoginya seperti saya diberikan hasil lab. Hasil lab itu dari laboratorium yang terpercaya. Nah, saya tentu harus kalau saya baca kan nggak bisa nih. Nah, bisa ya secara normal saja. Iya. Tapi saya punya dokter spesialis yang bisa membaca ini. Nah, kemudian dialah yang baca. Hasilnya di situ mengatakan bahwa Pak Herman punya potensi besar untuk menang. Survei itu kan menghitung dari kinerja, apa yang dilakukan, potensi itu kan ke belakang, Bang. Ke belakang hasil kinerjanya yang di survei. Iya. Artinya survei itu kan metodenya kan membaca banyak hal yang dibaca dari situ. Misalkan kalau ditanyakan kepada yang penting dalam survei itu adalah sampel yang tepat, ya kan ya. Nah, setelah sampel itu tepat, ditanyakan salah satu kuesioner yang ditanyakan adalah jika pemilihan bupati hari ini siapa yang Bapak pilih. Pertama tanpa nama. Kemudian nanti ada mungkin kan tanpa nama itu spontan gitu ya. Ya siapa saja yang disebut. Macam responden yang disampaikan itu kan berbagai bentuk. Betul. Kemudian ada juga yang ditanyakan kalau yang nyalon itu ini siapa yang Anda pilih gitu loh. Betul. Itu tertutup. Ini terbuka gitu kan ya. Nah, jadi hasil dari survei itu kita menyimpulkan bahwa Pak Herman punya potensi untuk menang. Dan besar potensinya. Tapi lagi dari kacamata Bang Bal lah melihat peluang menang itu, Pak Herman kan baru 8 bulan sejak dia dilantik sampai dia mundur itu kan prosesnya 8 bulan. Sudut pandang peluang besar untuk memenangkan pilkada Inhil ini yang wilayah kita ini cukup luas, Bang. Kita akui bahwasanya pada hari ini dulu semenjak dia sebagai PJ Bupati Inhil cukup melambung dia di kota. Tapi saya nggak tahu di daerah. Saya jujur itu, saya tak mau muluk-muluk. Bagaimana nih, Abang? Saya dengar juga sebagai ketua tim koalisi Partai Pemenangan Pak Herman. Bagaimana supaya Pak Herman ini punya peluang juga mengingatkan dulu Pak Herman itu kan sendiri yang menyatakan
kalau bicara siap waktu itu dan serius, ya Pak Herman yang paling serius. Karena ya kalau kita melihat yang setelah pendaftaran ini kan last minute semua bermainnya, Bang. Ya termasuk di koalisi poros PDI, poros PKB, yang paling siap itu secara saya pribadi pertama itu Pak Herman, yang kedua itu kubu Sali. Secara kesiapan ya. Bagaimana faktor Abang untuk nama Pak Herman mempertahankan ketenarannya ini ke depan itu seperti apa? Sebenarnya di situ poinnya kan. Poinnya adalah yang betul-betul siap saat ini tuh Pak Herman. Yang betul-betul merancang untuk menjadi bupati itu adalah Pak Herman. Nah, yang lainnya kan ada perubahan. Yang tadinya jadi targetnya bupati jadi wakil, yang tadinya kemudian jadi bupati kemudian jadi wakil juga, yang tadi pasangan ini dengan ini begini, dan proses pendaftaran itu juga last minute gitu loh. Yang hitungan kami melihat bahwa tidak siap gitu loh. Istilahnya tak serius. Kalau serius itu kan subjektif ya. Tapi menurut saya kalau pandangan saya tidak siapnya kan kalau sudah siap, rancangan itu kan sudah jauh dirancang, terus kemudian ditata kapan harus mendaftar, kapan ini semua. Kemudian ini kan spontanitas itu kan bisa kita nilai gitu ya bahwa tidak siap. Kalau soal serius, kalau orang sudah bertarung di lapangan itu beda lagi. Dia sudah terlanjur masuk, dia sudah siap untuk serius, ya itu beda konteks. Gitu. Yang saya maksud ini adalah ketika dia berpasangan dengan siapa, posisi sebagai apa, itu tidak siap gitu maksudnya. Nah itu salah satu poin yang saya bilang tadi, salah satu kelebihan daripada Pak Herman. Gitu. Pak Herman sudah merancang diri dia gubernur, dia bupati. Dia mau menjadi bupati. Dan wakilnya gitu ya, dia memang tidak ini hanya saja dia pesannya bahwa kalau yang ideal buat saya pribadi adalah saya ingin wanita itu perempuan supaya bisa mewakili perempuan, keterwakilan perempuan yang selama ini kan belum pernah ya. Nah itu yang sering beliau ucapkan dan kita terima. Silakan Bapak pilih siapa dan kita rapatkan di koalisi dan insya Allah kita siap. Kalau P3 pertama kali mengatakan siapapun yang Bapak pilih gitu ya, kami siap gitu, siap berjuang karena kami lihat sosok Pak Herman ya. Tapi ini koalisi partai yang besar nih Bang, koalisi Pak Herman ini. Nah itu poin lagi. Poin lagi berarti begitulah kesiapan Pak Herman gitu loh ya. Orang mau datang ke Pak Herman ini kan berarti karena Pak Herman siap. Tapi ya, saya bahkan berpikir begini, kenapa tidak ke paslon ini? Karena paslon ini belum mau tidak maju gitu. Partai ini juga yang lain misalkan mau ke sini, dia juga belum pasti. Yang pasti aja dah Pak Herman. Ini akhirnya ke Pak Herman. Ya, karena tidak ada yang menurut saya tidak ada yang siap sehingga partai-partai ini akhirnya waktu semakin mepet, kita kan ada aturan partai gitu ya dari kabupaten, provinsi. Nah di sini ini masih orang pusat kan nggak tahu betul peta di daerah. Dia taunya ada deadline harus segera. Nah jadi kan harus diputuskan. Sementara di yang calon lain itu masih bingung maju tidak. Nah itulah yang menurut saya tidak siap. Tapi di opini publik sekarang kan yang sempat saya dengar Pak Herman terjadi monopoli politik, monopoli partai. Tidak, saya berani katakan sama. Partai yang mau ke Pak Herman. Partai yang mau. Contoh saja ya, P3 yang mau ke Pak Herman. Kemudian Nasdem yang mau ke Pak Herman. PKS yang mau ke Pak Herman. Golkar pun juga mau ke Pak Herman. Kenapa saya bilang mau? Ya, SK rekomendasinya. Jelas kan rekomendasi. Terus ya nggak tahu ini etis atau tidak dibicarakan di sini ya karena Pak Golkar punya apa? Bang Ferry lah. Kita bukan jadi rahasia umum lagi tuh. Saya rasa kan. Ya kan rahasia umum ya. Bahwa di Golkar itu ada yang juga nyalon saat ini. Kan harus timbul pertanyaan kan. Kenapa Golkar tidak ke Ferry saja? Tapi bukannya Golkar kan seperti itu memang Bang.
Kenapa? Ini sorry kalau saya harus membaca beberapa perjalanan politik Golkar kan memang seperti itu. Ya contoh Rusli Zainal calon gubernur tidak didukung Golkar. Samsuar calon gubernur juga tidak didukung Golkar. Pada akhirnya ambil lagi Golkar. Ya bisa jadi begitu. Cuman waktu itu menurut saya pertimbangannya kan selalu apple to apple. Misalkan nih, ketika Pak Samsuar tidak dipilih, ya. Jadi apa? Waktu kemarin ya. Waktu kemarin sebenarnya. Karena Andi Rahman waktu itu kan adalah orang yang menjabat sebagai gubernur Riau. Tentulah dia punya privilege lah untuk diberikan rekomendasi. Gak mungkin dua-duanya diberikan rekomendasi. Pak Golkar memberikan ke Andi Rahman juga, ke Samsuar juga, gitu ya. Nah, begitu juga misalkan yang lainnya lah, gitu ya sebelum-sebelumnya. Kalau ini kan agak beda nih. Bedanya gini. Yang Golkar selama ini kan memilihnya atau memilih yang bukan kadernya, bukan memilih bukan kadernya. Dia kader juga gitu loh. Cuman kadernya banyak yang bagus lah Iya. Kemudian dipilihlah yang salah satu kan begitu. Nah, tapi kan perbandingannya sama. Posisinya mereka itu adalah kalau gubernur sama gubernur atau bupati sama bupati. Yeah. Kalau sekarang kan yang satu adalah calon bupati, yang satu adalah calon wakil bupati. Yeah. Kan tidak apple to apple. Tapi kalau bicara kemarin, dulu saya sempat membaca kalau bicara tentang Golkar ya. Tapi ini perlu dikontek ya. Saya meminta statement Abang itu tidak sebagai kader P3 tentang Golkarnya, tapi saya meminta statement Abang itu sebagai ketua koalisi. Ya. Jadi kita tidak ingin teman-teman Golkar di Inhil nanti bicara kok kenapa bicara orang P3. Makanya perlu kita luruskan. Bahwasanya saya ingin berkonteksnya Abang sebagai ketua koalisi partai pemenangan Golkar, pemenangan Pak Herman. Kan di situ ada Golkarnya. Betul. Nah, sedikit banyak kan ketua koalisi partai ini kan gejolak tentang ke situ kan pasti ada. Tapi kalau kita mengukur permasalahan ini, ya memang diajukan itu kan salah satu kadernya juga. Iya, kader partai Golkar, Kak Yuliantini yang maju. Tapi sebelumnya itu kan tak ada nama Kak Yuliantini. Iya, itu yang keluar tidak itu masuk dalam bursa. Iya, kan gitu iya. Ya. Karena pertama itu yang tahu, setahu saya itu ada nama Ibu Septina dan ada nama Bang Ferry Andi. Untuk calon bupati. Calon bupatinya waktu itu. Calon wakil nama beliau sudah masuk bursa. Masuk. Dan menurut informasi dari Pak Herman, ya, apa saya sampaikan memang fakta. PRZ yang menawarkan itu. Tawaran untuk Yuliantini. Artinya Pak Herman ambil Yuliantini, saya akan support Anda. Tapi ini Bang, saya ingin jika pasti tim koalisi partai ini komunikasi dekat nih. Kebetulan saya nggak bisa mengundang atau ya kalau Pak Herman sendiri bisa datang ke sini kan enak juga. Tapi saya ingin jika Abang sebagai ketua pemenangan tentang partai Pak Herman ini kan ada isu nih Bang. Pak Herman kan membegal partai Golkar di ini. Itu tanggapan koalisi partai pemenangan Pak Herman itu apa? Pertama jelas itu tidak benar. Tidak benar. Ya. Karena yang melakukan lobby-lobby itu bukan Pak Herman dalam konteks ini. Yang melakukan lobby-lobby itu adalah Ibu Yuliantini. Dalam konteks ini mungkin ya ada kakak beliau, Lia yang kita tahu itu adalah Golkar juga. Golkar juga, gitu ya, yang mungkin punya kedekatan yang baik dengan pusat, gitu ya. Dan saya ya kalau boleh mengatakan bahwa kenapa akhirnya ke Yuliantini karena mereka yang siap gitu loh. Artinya Golkar ingin melihat potensi keterwakilan perempuan ini mempunyai peluang sodorkan wakil. Saya lebih kepada bahwa mereka lah yang siap. Oh, Golkar yang siap. Bukan, maksudnya Golkar kenapa memilih Yuliantini karena mereka lah yang siap gitu. Pasangan ini misalkan gitu. Membuat rekomendasi itu kan tidak bisa satu nama, tidak seperti surat tugas itu boleh satu nama. Ketika rekomendasi apalagi B1 ke WK itu harus 2 nama. Nah, yang sudah siap di mata Golkar itu adalah Herman dan Yuliantini. Maka rekomendasi keluar. Saya ini persepsi saya, boleh salah boleh tidak. Yang lainnya belum siap.
siapa pasangannya, kalau Anda maju siapa wakilnya, kan belum siap. Ya. Nah itulah yang saya kesimpulkan sementara gitu ya, sebagai ketua tim, bukan sebagai atas nama partai. Ya. Saya membicarakan ketua tim, saya melihat kenapa Pak Herman kemudian Yulantini direkomendasikan oleh Golkar. Rekomendasi ini kan bukan ke Yulantini saja, dia itu satu paket. Seluruh partai kita memberikan rekomendasi atau B1 KWK itu bupatinya dan wakilnya. Ya. Nah, rekomendasi Golkar kenapa jatuh pada Pak Herman sama Yulantini? Kesimpulan saya satu aja, karena mereka lah yang lebih siap lebih awal. Oke, kalau konteks itu, saya lebih ingin kita berkembang lagi persiapan, Bang. Terkait persiapan tim pemenangan dari partai ya. Kalau Bang Iqbal ini lebih kepada pergerakan partai koalisinya. Kalau relawan tuh saya belum tahu, Bang ya. Saya ingin Abang memberikan pola-pola apa saja. Ini kan saya sedikit melihat perkembangan, Bang ya. Setelah Pak Herman itu mundur dari jabatan PJ-nya, itu nama mulai ada persaingan, Bang. Ya jelas. Ya. Bahkan saya sampaikan ke Pak Herman sendiri bahwa ketika Bapak tidak lagi menjadi PJ, itu pasti terjadi degradasi. Yang di mana-mana yang kemarin posisi ada, kemudian tidak, tentu ada degradasi. Tapi kan kita punya tim, kita punya konsultan yang menurut saya ini sudah kami prediksi di awal bahwa ketika beliau mencalonkan pasti harus mengundurkan diri dan menjadi bukan PJ Bupati lagi kan, gitu ya. Itu sudah kita antisipasi. Yang jelas kami atas nama Ketua Tim Pemenangan telah menyiapkan strategi-strategi untuk memenangkan Pak Herman ini dengan cara-cara yang terukur, yang tadi saya sampaikan, tertarget, efektif, efisien. Karena saya ini manhasnya atau aliran itu aliran saintifik. Aliran saintifik. Saya tidak bisa menggunakan cara-cara perasaan. Klaim-klaim bahwa kita di sini menang. Di sini kita rasanya kalah. Di sini kita bisa menang enggak. Saya ketika mengatakan bahwa kita menang di sini, datanya mana? Kemudian bukti data, kita by data gitu. Nah, tidak asal pakai perasaan, pakai istilahnya tuh kira-kira gitu ya. Nah, kita betul-betul harus betul-betul terukur. Karena saat ini sekarang kan sudah ilmu-ilmu itu sudah ada. Ilmu metodologi penelitian itu, riset itu kan sudah ada sekarang. Itu paduan beberapa ilmu dan itu sudah terbukti berkali-kali, sudah proven. Dan kita coba cek aja supaya gampang ngitungnya berapa kali presiden 5 kali terakhir ini itu kan semuanya menggunakan pendampingan politik, percaya dengan usulan politik, dan hasil-hasil quick count-nya itu kan nggak pernah jauh daripada hasil. Nah, itu saja sudah terbukti, masa kita tidak menggunakan pola-pola itu? Kita bukan hidup di zaman bahla yang kalau pergi berobat ke dukun kan, gitu ya. Kita mau pergi berobat ya ke dokter. Tapi yakin enggak, Bang, keyakinan mempertahankan itu? Kita kan setelah Pak Herman itu mulai serius maju, itu kan dia sendiri waktu PJ itu kan, dia sendiri yang paling siap dan sebagainya. Setelah ditetapkan oleh KPU 4 orang ini, artinya ini kan 4 poros ini juga bergerilya nih, Bang, untuk mendapatkan meraup suara-suara masyarakat juga. Dengan poinnya data pemilihnya kita itu juga, Kabupaten Ninhil juga. Seberapa kuat mempertahankan pertahanan ibaratnya yang telah Pak Herman membangun gaya komunikasi politik, gaya dia menjabat PJ itu kemarin, itu kan kuat sekali dia tuh. Itu kan sekarang kan mempertahankan itu kan tak mudah. Tak mudah, dan kami sudah prediksi yang seperti saya sampaikan tadi bahwa dengan Pak Herman mundur dari jabatannya pasti ada konsekuensi. Salah satunya adalah degradasi. Kemudian kemana-mana tidak lagi bersama birokrat gitu ya. Ya manusia biasa, masyarakat biasa saja gitu ya. Tapi sudah kami siapkan. Dan tentu kami tidak akan sampaikan di sini soal strategi. Tapi tawaran apa sih yang dilemparkan ke publik? Ini kan pasti dilemparkan publik itu dalam arti konteks ini, sorry Bang, kita bukan apa. Saya
dari 4 paslon yang saya dapat, saya belum dapat visi misi Pak Herman loh, Bang. Oh iya, memang. Kenapa kita agak lambat? Karena memang kita ingin membuat visi itu betul-betul yang memang kita pasti lakukan, bisa kita capai. Misi-misinya pun juga yang realistis yang bisa kita laksanakan. Maka kita agak santai, bukan santai, maaf. Lebih tepatnya itu lebih matangkan, lebih matang. Termasuk masalah program-program prioritas kita. Kita belum langsung karena kita kalau sekedar membuat visi misi program prioritas itu dalam 1 jam selesai. Tapi bukan itu permasalahannya. Permasalahannya adalah apakah visi itu bisa kita capai secara realistis? Kemudian misi-misi ini rasional untuk kita lakukan, gitu ya. Program-program prioritas ini apakah mention dengan kita lakukan di kondisi sekarang? Karena janji yang akan kita sampaikan kepada masyarakat itu adalah bukan janji-janji palsu, tapi janji-janji yang sangat mungkin untuk direalisasikan. Karena akan jadi blunder kalau tidak ditepati. Nah, itu dia. Dan saya sebagai ketua tim kan punya tanggung jawab besar. Kita janji ngomong sana ngomong sini ngomong sana begini-gini, tapi ternyata bullshit aja yang rusak namanya kan saya juga kan. Gitu loh. Tapi ini kan kalau kita melihat dari presentasi hasil pileg kan cukup besar, meskipun di hasil koalisi partai Abang itu kan ada juga nih yang pindah-pindah dukungan ke sini. Partai P3? Ya, maksud saya dari koalisi yang besar ini perolehan suaranya kan cukup besar nih di pileg. Akumulasinya. Ya, akumulasinya ya kalau secara hitung-hitungan secara kertas kan menang tuh. Ya. Ya kan, kalau dibandingkan dengan paslon yang lain. Tapi kan di suara koalisi besar Abang kan ada juga suara paslon yang lain. Dalam arti gini, Bang Ferry kan di Golkar meski perolehan suaranya berapa ribu kan ada suara Bang Ferry di situ. Betul. Ya, jadi kan tak bisa juga jadi tolak ukur itu. Justru itu yang menjadikan kita tambah yakin itu lagi kembali lagi ke kesiapan ya. Harusnya yang tadi itu dijadikan menjadi suara Bang Ferry itu kan jadi tidak. Kan harusnya kan begitu. Yang diuntungkan siapa sekarang? Yang dirugikan siapa? Ya tentu Bang Ferry lah. Karena Bang Ferry maju tidak menggunakan mesinnya. Tapi gini loh, kalau pileg dengan pilkada nih ada satu asumsi di masyarakat itu kan berbeda, Pak. Pasti. Ada orang milih partai atau milih sosok? Pasti, figur pasti. Figur. Maksud saya begini, tadi kan dipancing cerita nih. Oh ada koalisi besar nih. Kemudian, nggak bisa menjamin dong suara Golkar bisa. Ini kan pasti sasaran Golkar tadi kan ya. Golkar diambil semuanya, betul. Jangankan Golkar, seluruh yang ada di situ tuh nggak pasti kita bisa ambil seluruhnya. Ya, simpelnya begini. Ada caleg itu kan yang duduk satu, yang nyalon kan banyak. Yang nyalon ini yang kita akumulasikan suaranya itu kan yang nyalon yang tidak duduk ini. Yang tidak duduk ini belum tentu bisa bergabung sama kita, belum tentu juga. Gitu loh. Nah, tapi saya mau narik Golkar tidak pasti bulat gitu. Karena ada kadernya yang nyalon walaupun bukan menggunakan mesin Golkar. Saya malah melihat bahwa itu justru yang dirugikan adalah paslon yang tidak menggunakan kendaraannya sendiri yang seharusnya dia pakai kendaraan itu. Tapi bukannya terbalik nih Bang, asumsi yang setelah Bang Ferry itu tidak mendapatkan Golkar, Pak Herman yang mendapat perahu, secara mesin Bang Ferry yang dapat. Karena banyak kader yang mundur, termasuk Ferry sendiri. Ya siapa yang banyak mundurnya bisa dihitung, yang bertahan masih banyak. Ya itu kan asumsi. Saya tidak mengasumsi. Nah fakta aja, fakta yang terjadi. Faktanya jelas ya. Kita lihat caleg terpilih Golkar, semuanya bertahan di mesin kita. Itu fakta. Yang kabur yang mana? Yang kabur ini fakta, saya bicara fakta. Ya, saya harus juga ini saya harus deal Bayang. Saya berbicara fakta yang telah valid fakta karena berdasarkan pemberitaan dan video yang beberapa kader termasuk saya pernah mewawancari kader Partai Golkar juga di sini kemarin. Berapa maksudnya berapa yang coba saya anukan berapa yang menyatakan keluar katakanlah. Coba sebutkan aja. Berapa bilang aja. Satu ketua KNPI, berapa orang? Bang Ferry, berapa orang aja? Berapa orang? Anggaplah 10 lah. 10. Berapa kader Golkar se-Inhil? Coba presentasikan.
Tapi yakin Bang hati mereka tuh tetap all out ke Partai Golkar untuk kemenangan Bang Peri? Iya, kalau dia memang betul-betul kader partai, harusnya dia tegak lurus dengan partai. Kalau dia kader, kalau dia tidak kader, ini kan lagi-lagi ya saya ini di luar konteks saya ya. Ini saya Karena tidak minta. Tadi kan sudah saya jelaskan Bang. Iya. Saya tidak bicara tentang Abang sebagai saya kader sebagai partai. ketua tim kan. Iya. Nah, sebagai ketua tim pemenangan kan di sana saya menaungi beberapa partai. Iya. Kan begitu kan. Nah, tapi maksud saya begini. Kalau misalkan asumsi bahwa banyak partai kader partai Golkar yang keluar, justru menurut saya lebih banyak yang bertahan gitu loh. Faktanya adalah seluruh caleg yang terpilih yang nyata-nyata itu kader yang potensial karena dia yang duduk, itu semuanya bertahan. All out. All out. Berarti berpeluang Pak Herman. Kalau nggak dari tadi saya bilang saya pribadi partai P3 pribadi siap mendukung Pak Herman itu karena kami yakin Pak Herman menang. Jadi ini kenapa saya lebih menitik beratkan permasalahan Golkarnya Bang di koalisi partainya, karena gunjang-ganjingnya ini saya perlu luruskan. Betul. Jadi saya tidak ingin berpihak, karena kemarin kebetulan saya mendatangkan salah satu kader yang mundur dan saya harus membangun keseimbangan, karena kebetulan saya sudah menghubungi senior-senior saya di Golkar juga tak bisa. Nah, saya karena Abang sebagai ketua tim koalisi pemenangan Pak Herman, ada Golkar di situ, sudut pandangnya pasti ada. Jadi karena saya melihat Abang punya tanggung jawab yang besar loh untuk memenangkan ini. Saya sudut pandangnya sederhana aja. Seluruh caleg Golkar terpilih itu solid memenangkan Pak Herman. Ya. Di situ sekarang kita ketua hariannya kan dari Golkar, Pak Junedi. Itu all out akan memenangkan Pak Herman. Ya. Pak Alwi di dapil 1. Kemudian di selatan juga all out juga ke kita. Jamilina. Kemudian di mana lagi? Kalau nanti dia kan kader kita tapi dia menjadi wakil bupati ya. Siapa lagi? Tapi itu kan PAW-nya siapa? Ya itu Mas Marno. Mas Marno ya Allah juga. Udah pasti. Dapat kursi durian runtuh ya. Udah pasti kan. Nah jadi sebenarnya itu kan kita mau tarik lagi nih, yang katanya yang dirugikan tanda kutip ya justru menurut saya calon yang tidak bersama mesinnya gitu loh. Ya makanya ini poin menarik saya pada hari ini. Opini yang saya dapat kan beli perahu tanpa mesin. Ada opini kan justru pihak yang mendapatkan perahu mengatakan bahwasanya Golkar tidak bersama mesin. Lucu kan coba kalimat itu saya mau. Faktanya yang kalau kita anggap mesin itu adalah SDM-nya, SDM atau yang lebih tepatnya adalah pemilik suara. Ya faktanya kan caleg-caleg terpilih itu bersama kami, ini mesinnya nih. Iya. Ya, kalimat tadi kan beli perahu tidak sama mesinnya nggak tepat lah. Ya kan, yang mohon maaf, yang keluar siapa? Apakah dia terpilih? Apa dia anggota dewan? Anggota dewan dong. Terpilih, Bang Beri. Bukan, itu kan dia keluar kan karena dia tidak dapat perahunya dia pindah, tapi ada statement bahwa yang mengambil perahu itu cuma perahunya tapi mesin dibawa sama dia. Itu kira-kira ini yang mau saya bantah gitu loh. Mau saya bantah. Menurut saya mesin itu adalah orang-orang yang duduk, salah satunya ya. Tentu banyak mesin partai ini ya. Tapi mesin utamanya itu adalah yang nyata-nyata di depan kita ini duduk sekarang. Faktanya mereka semua berada di kami. Klaim mana yang mengatakan bahwa mesinnya itu tidak dibawa ke bawah. Harusnya kalau mesin itu ke bawah, ini 6 anggota DPRD terpilih ini harusnya pergi ke sebelah. Tapi bukannya 6 anggota DPRD terpilih ini tetap berada di kami? Benar, itu kan secara kepartaiannya. Tapi kalau secara loyalitas yang mundur-mundur ini ikut andil Bang untuk meraup suara. Itu saya bilang ikut andil. Tapi kan makanya yang kalimat yang kita meluruskan ya, bahwa kubu kami ini dapat perahunya tapi tak dapat mesinnya. Itu yang maksud saya luruskan. Kan begitu kan? Sekarang saya mau tanya nih, kalau 6 anggota terpilih ini tetap berada di kami, apakah perahu kami tak ada mesin? Ya betul, ada.
Berarti statement itu kan sudah tidak benar dong. Ya. Ya kan? Kemudian ada mesin-mesin kecil yang kemudian pindah itu biasa aja. Tidak pengaruh. Pasti ada pengaruhnya. Nah, makanya saya kan katakan lagi, yang lebih berdampak negatif justru sebelah. Coba bayangkan kalau dia berlayar dengan perahunya sendiri dengan mesinnya kan lebih kencang. Ya. Itu yang maksud saya yang dia akan lebih mengetahui kapalnya itu. Iya. Cara main kapalnya dan sebagainya lah. Ya, Nah, gampangnya begini deh. Gampangnya supaya langsung to the point. Kalau Bang Ferry maju dengan Golkar itu lebih dahsyat. Nah, kira-kira begitu. Tapi beda lagi gaya yang terjadi di Inhil. Ini salah satu yang kita bahas di apa? Ini sorry lagi perlu kenapa setiap beberapa menit kita podcast ini saya lebih meluruskan tentang Golkarnya. Bes tegang meminta statement dari Bang Iqbal karena saya ingin ketua koalisi itu membantah adanya isu-isu itu. Saya bantah kan? Iya. Saya bantah bahwa di pertama koalisi saya mau luruskan bahwa Pak Herman tidak menebang Golkar Inhil, kira-kira begitu ya. Iya. Apa tadi kalimatnya? Kira-kira gini, saya mendapatkan beberapa asumsi bahwasanya Pak Herman itu memenggal Golkar dia dari tangan Bang Ferry untuk mencegalnya untuk prosesnya maju di calon bupati. Saya rasa saya berani bantah itu tidak. Kenapa? Karena pengurus partai ini kan bukan orang sembarangan. Orang-orang yang punya intelektual tinggi, punya perhitungan tinggi, semuanya gitu loh ya. Nah, pertanyaan saya justru ketika misalkan Abang jadi penentu kebijakan dalam partai Anda gitu ya. Kemudian Anda memutuskan sesuatu A atau B, perlu pemikiran matang atau tidak untuk masalah besar? Pasti. Nah, ketika Abang memutuskan ini, apakah pakai analisis yang panjang atau tidak? Karena belum saya berada di posisi itu, Bang. Enggak, makanya ini asumsi aja. Bayangkan. Saya akan lebih mempertimbangkan mana yang terbaik untuk partai saya sendiri. Itu tepat. Apa kalimat terakhir yang terbaik? Ya. Kalau ada dua pilihan ini, berarti Abang pasti milih yang terbaik kan? Ya. Ketika Abang milih yang ini, berarti ini sudah yang terbaik kan di mata Abang kan? Tapi bisa jadi ada tekanan loh, Bang. Nah, bayangkan itu yang saya bilang. Bagaimana mungkin dari bawah dengan atas tuh gimana ceritanya? Yang betul tuh dari atas tekan ke bawah. Ini logika gimana terbalik? Masa dari bawah bisa menekan ke atas? Tapi politik kan sah-sah saja, Bang. Ke atas dan ke bawah. Menekannya. Ya, kalau itu nggak logis ya, rasional. Maksudnya orang atas bisa ditekan gimana ceritanya? Bukan dalam arti konteks menekannya pres ke atas ya. Kan politik itu kan berbagai cara, Bang. Untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Makanya saya selalu mengatakan tadi di awal bahwa ini faktor kesiapan. Di mata yang punya kebijakan untuk menentukan siapa di menggunakan perahu Golkar ini adalah dia melihat yang sudah siap itu ini, maka itu yang dipilih. Termasuk statement Abang tadi sebagai orang partai P3 yang mengatakan dukung ke Pak Herman karena Pak Herman lebih siap. Iya, gitu. Makanya saya juga berasumsi sama dengan yang lain. Kenapa memilih itu? Karena mereka siap. Betul. Gitu. Jadi ini kan salah satu nih. Kita terima kasih lah kepada Abang yang memberikan bantahan terkait permasalahan ini. Kita juga tidak ingin, kemarin kan saya dapat komentar, Bang, kenapa nih kubu Permadani saja yang diundang, kenapa tidak beberapa kandidat. Tapi perlu saya luruskan, saya sudah mengundang beberapa kandidat dan alhamdulillah hari ini salah satu ketua tim koalisi partai pemenangan Pak Herman Yulentini, Bang Iqbal, yang telah hadir pada hari ini. Ya memang pada awal kita lebih bicara tentang alhamdulillah beliau terpilih. Namun ke belakang kita lebih keras sedikit temanya yang kita ngobrol nih, Bang, tentang kesiapan, bagaimana isu-isu adanya ibaratnya bukan retak sih, ada renggang-renggang dikit lah di internal koalisi partai Pak Herman ini, dan hari ini terbantahkan itu. Ya, jadi terlepas apa yang diasumsi publik percaya atau tidak, intinya kami sebagai penyaji podcast nih, Bang, telah memberikan asumsi ke publik bahwasanya perimbangan itu ada. Nah, jadi ini salah satu. Nah, saya juga berharap kepada
Abang, karena kebetulan saya secara pribadi cukup baik komunikasi. Saya titiplah undangan sama Pak Herman, Bang. Kalau datang ke sini kita bedah setelah visi misi beliau tuh hadir. Insya Allah. Saya ingin berbagi sharing nih. Insya Allah. Ibaratnya apa sih tawaran kepada masyarakat Inhil nih? Insya Allah. Tapi saya minta satu tanggapan lagi, Bang, kepada Abang sebagai tim koalisi, ketua tim koalisi pemenangan Pak Herman ini. Gimana nih, Bang? Ini kan cukup panas, Bang. Semakin ke depan persaingan di sosmed, di media tentang kampanye tim masing-masing, terkutip ya. Entah itu tim, entah itu apa, tapi opini di media itu cukup panas. Abang menanggapi itu baik tim pendukung, ini khusus pendukung Pak Herman lah. Gimana tuh? Jadi apapun yang namanya kompetisi itu suatu keniscayaan kalau terjadi ketegangan-ketegangan. Apapun itu. Kita bicara yang paling rendah aja. Lomba 17 Agustus gitu. Yeah. Balak Harum. Emang dia tidak ada ketegangan-ketegangan. Ada aja ketegangan itu. Nah, hanya kita harus tetap berada pada koridor yang tepat, bahwa ini adalah sekedar kompetisi. Ya, fastabiqul khairat, untuk mencari pemimpin Inhil ke depan yang lebih baik, yang bisa membangun Inhil lebih baik, membangun masyarakat yang lebih baik. Kan itu. Yeah. Tapi harus melalui proses demokrasi seperti yang kita lakukan sekarang. Jadi jangan dianggap bahwa kompetisi kemudian kita bermusuhan. Tidak, tapi sebagai kompetitor. Ya kan? Nah, kompetitor itu ya bayangkan saja misalkan Argentina melawan Brazil gitu ya. Di dalam waktu di masa pertandingan sikut-sikutan, tenang-tenang itu biasa. Tapi ketika sudah selesai pertandingan, mereka rangkul-rangkulan lagi. Tapi Abang sepakat gak kalau mulainya opini adanya bermain politik propaganda, politik saling buruk-memburuk, ini kan tak baik juga bagi pesta demokrasi. Dan saya tidak setuju itu. Saya termasuk orang yang tidak setuju dengan pola-pola begitu. Ya, kita ingin menang secara sportif. Kita tidak perlu menjatuhkan lawan untuk menaikkan diri kita. Justru calon kita ini memang sudah punya potensi untuk dinaikkan tanpa harus menjatuhkan lawan. Ya, artinya kampanye cerdas itu lebih cenderung bukan hanya berdampak kepada kepada masyarakat juga cerdas, Bang. Yeah. Salah satunya. Makanya saya ini kan bagian, Bang. Bagian saya sebagai anak bangsa di Indragiri Hilir kabupaten saya ingin masyarakat saya cerdas menerima sosok-sosok calon pemimpin itu yang benar-benar mempunyai kualitas. Tidak hanya popularitas, kinerja seperti apa, kualitasnya seperti apa, pengalamannya seperti apa. Nah, tuangan saya ini ya, ini bagian dari saya juga mengupaya kepada masyarakat hasil podcast kita ini. Oh, bagaimana, kenapa harus partai ini mendukung Pak Herman, sudah cukup kita bahas. Alasan-alasannya, bahkan adanya ketika ada isu di koalisi partai Pak Herman itu adanya tidak kompak atau senyang-senyang sedikit juga sudah terbantah itu. Nah, ini juga saya sampaikan bahwasanya masyarakat itu harus pintar. Kita jangan terikut di dalam ritme ya sosial media nih, Bang, kencang sekali, Bang. Betul. Jadi hal-hal lebih sekarang ini di media sosial lebih laju jari ketimbang mulut. Betul. Ini kan bahaya nih, Bang. Betul. Jadi kita tak ingin adanya, ya kita boleh saja panas. Contoh tadi pertandingan bola, boleh saja panas selama lapangan bola, tapi selesainya kita tidak bermusuhan. Ya, jadi ini harapan saya bahwasanya semoga daerah Inhil ini bisa melahirkan pemimpin yang betul-betul diinginkan masyarakat, yang dibutuhkan oleh alam. Kenapa saya menekan oleh alam? Karena daerah kita ini cukup, Abang juga punya PR nih sebagai wakil rakyat. Jadi sangat luar biasa luas daerah kita nih, Bang. Jadi sebelum saya meminta mengakhiri podcast kita, Bang, saya minta satu closement untuk masyarakat. Abang sebagai ketua tim pemenangan Pak Herman ini, apa nih pesan Abang kepada masyarakat Indragiri? Baik, bismillah. Untuk saudara-saudaraku di Inhil, bahwasanya pilkada itu adalah bagian dari salah satu cara untuk memilih pemimpin kita. Kita ingin tentunya memilih pemimpin yang tepat, yang bisa membangun daerah kita,
yang bisa mensejahterakan masyarakat kita. Dan proses ini tentu ada yang menang, ada yang kalah. Itu sudah keniscayaan. Oleh sebab itu, karena ini adalah kompetisi, saya harap masyarakat ini semuanya tidak perlu harus panas-panasan. Kita berkompetisi secara sehat, kita berkompetisi secara cerdas, bahwa gunakan akal kita, gunakan pikiran kita, betul-betul menilai secara objektif. Siapa yang lebih baik, itu yang kita pilih. Siap. Terima kasih. Oke Bang, terima kasih. Izin ke depan saya akan mengundang Abang lagi dengan berbagai gaya. Saya selalu ingin menyajikan perkembangan politik Bang di menjelang pemilihan, ke depannya seperti apa, bagaimana. Tentu Abang sangat sering saya hubungi nanti. Siap. Siap. Semakin ke depan, semakin menjelang pemilihan, ya saya meminta Abang tempatkan meluang waktu 1 jam saja di podcast saya. Kita tak perlu lama Bang, 1 jam saja saya minta. Perkembangan ke depan, karena saya harus mengikuti publik inginnya apa, menyajikan ke publik itu apa. Sekali lagi kami ucapkan ribuan terima kasih, sehat selalu Bang, dalam menjalankan tugas sebagai anggota DPR, salam menjalankan tugas untuk mengantarkan salah satu partai Abang mendukung jadi calon Bupati Inhil, semoga terpilih. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.